Oke. 44. Ada 2 orang lagi belum masuk. Ya, sepertinya kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk sesi hari ini kita belum masuk ke materi ya. Di sini kita hanya tahap mengenal dulu saja gitu ya. Mengenal saya ya mungkin ya, karena kan tak kenal maka kenalan gitu ya. Jangan tak sayang, kenalan, karena sayang mungkin nanti milik seseorang. Gitu ya. Takutnya gitu. Jadi kita kenalan dulu saja ya. Tak kenal maka harusnya kenalan. Supaya apa? Supaya kenal gitu. Nah, Iya, Pak. di sini ada 46 ya. Untuk teknik nanti di sini awalan ini selain kenalan juga nanti kita membahas tentang teknis perkuliahan kita selama pandemi seperti ini. Otomatis ya tiap hari kita harus ya nyiapin kuota ya. Nah, tapi jangan khawatir, di saya ini tidak akan selamanya terus-terusan menggunakan Zoom seperti ini. Jadi nanti kita akan menggunakan apa yang namanya Google Class. Nah, di Google Class, terkadang kan kita kalau menggunakan internet seperti ini ada jeda ya, karena internetnya yang mungkin jaringannya di sana yang lagi nggak stabil, atau mungkin di sini gitu yang nggak stabil. Nah, menghindari hal itu, nanti ada satu teknis di mana saya akan mengupload video, gitu ya, video pembelajaran di Google Class. Nah, nanti silakan dilihat di sana dan jika diperlukan sesi khusus untuk temu tatap maya seperti ini, nah saya katakan tatap maya ya, karena kita memang tatapannya, tatap mukanya by maya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, Pak, mohon maaf suaranya kurang terdengar. Oh ya, kurang jelas ya. Sekarang gimana nih? Ini mic-nya udah saya deketin banget, sampai mulut, sampai ketelan. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Gitu ya. Nah, teknis perkuliahan seperti tadi, terus nanti juga akan saya bahas tata tertib kita ya. Selama perkuliahan, kita nanti boleh gimana aja nih selama perkuliahan. Nah, itu akan kita bahas juga. Kemudian sampai ke teknis kuliah dan penilaian dari saya nanti seperti apa. Gitu ya. Oke. Kayaknya belum ada lagi yang join ya. Udah, berarti yang masuk 44 ya. Dari 46 ada 44. Oke. Oke, kita mulai saja perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajri. Dan nanti di sini yang mengampu mata kuliah ini ada 2 orang. Bukan saya saja, nanti di sini juga ada Pak Armanda Redo ya. Nah, jadi nanti di sini kita berdua yang akan mengisi kelas. Mungkin boleh Pak Armanda Redo untuk open mic-nya Pak, menyapa teman-teman kita semua di sini. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Bapak. Nah, Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. iya, oke. Pak Armanda Redo ini yang nanti akan mendampingi saya ya. Jadi ya dapat dikatakan bukan mendampingi ya, kita berdua lah di sini nanti yang akan memberikan materi kepada teman-teman semua. Saya bilang aja teman-teman ya, biar kita akrab gitu ya. Kalau saya bilang Anda atau anak-anak, kayaknya serasa saya tua gitu ya, manggil anak-anak. Punya anak banyak. Jadi kita teman-teman aja. Kita kan sama-sama masih muda ya. Gitu. Oke. Nah, untuk sesi perkenalan, saya senangnya ditanya aja dulu, sok. Bisa ada yang mau ditanyakan nih tentang saya? Silakan. Untuk bertanya, oh ya untuk teknisnya dulu ya. Untuk teknisnya dulu.
hampir kelupaan. Kan kalau misalnya open mic semua jadinya kan saling bertabrakan ya. Jadinya yang ini bersuara, yang ini bersuara, jadinya nggak jelas nih siapa yang mau mendengarkan. Nah, saya langsung aja sih ya untuk teknis perkelasan lewat Zoom. Dan nanti teman-teman semua diminta untuk mute-kan ya. Nah, seperti saat ini gitu ya. Ini udah oke. Nah, setelah jika nanti saya mengajukan pertanyaan gitu ya. Nah, nanti yang menjawabnya itu adalah mengklik raise hand. Nah, mungkin pada tahu ya caranya ya. Klik raise hand atau jempol gitu ya. Di situ ada di kolom reaction. Di situ ada jempol atau raise hand. Nah, boleh nanti klik itu baru saya persilakan untuk membuka. Gitu ya. Nah, untuk perkenalan silakan untuk dibuka. Siapa yang mau bertanya, raise hand gitu ya. Bukan saya aja, kayaknya untuk Pak Redo juga ya. Kita buka untuk sesi perkenalannya 5 menit saja, silakan. Untuk bertanya. Ini sengaja ya, saya belum memperkenalkan diri secara keseluruhan. Saya pengen tahu dulu nih suara dari teman-teman semua yang bertanya. Atau pada malu nih? Kayaknya pada malu ya. Gak ada yang raise hand sama sekali. Mungkin di ini aja sama Pak Ilham. Ya gimana Pak? Ditunjuk gitu Pak. Tunjuk salah satu nanti kita siapa apa kira-kira dalam mata kuliah ini yang ingin didapatkan apa gitu. Oke. Nah, itu ada Maharani. Gimana gitu mungkin ya. Oke, boleh Pak. Nih ada Maharani, silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Buat Pak Ilham sama Pak Armanda. Nah, kita masih perkenalan diri ya, belum masuk ke teknis mata kuliahnya. Silakan. Perkenal dulu aja. Ya. Bapak kan mengampu pelajaran aplikasi komputer. Nah, aku penasaran, Bapak alumni dari mana, jurusannya apa gitu. Oke. Nah, makasih. Yuk, sama-sama. Nah, tadi saya pengen mancing dulu nih keberanian. Ada teman-teman yang siapa ya nih yang mau nanya itu, pasti nanyanya ke situ, gitu ya. Dan saya juga mau memperkenalkan diri ke sana ya. Oke, untuk saya ini saya lulusan dari MIK ya, sama dengan teman-teman semua. Itu untuk S1-nya dulu, dan S2-nya saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Pariwisata, NHI. Ya. Kalau sekarang NHI-nya udah dipisah. Kalau dulu namanya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, ada NHI-nya, tapi kalau sekarang NHI-nya itu udah jadi swasta. Gitu. Nah, itu buat saya aja, Maharani, atau ke Pak Redo juga? Sama Pak Redo juga. Sama Pak Redo. Boleh, silakan mungkin untuk Pak Redo. Iya. Kalau saya kebetulan S1-nya di sini di UPI juga. Saya background-nya geografi, pendidikan geografi. Nah, kemudian S2-nya saya di UGM, melanjutkan itu geografi juga. Nah, nanti mungkin kalau di aplikasi komputer itu ada beberapa mata kuliah yang bukan mata kuliah, ada beberapa pertemuan yang mungkin akan saya sisipkan untuk sistem informasi geografinya gitu. Nah, selain nanti kan di-share juga RPS-nya sama Pak Ilham ya untuk materi outline pembelajaran kita dalam 1 semester ke depan apa aja. Oke Pak, iya nanti akan di-share semuanya di Google Class gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita sama-sama alumni UPI gitu ya. Memang UPI ini kayaknya rekrutnya untuk guru-guru ngambilnya dari UPI dulu ya, Pak Redo. Oke, ada lagi mungkin? Ya, ada juga Pak yang dari non-UPI. Oh ada juga Pak ya? Oh ya, selama ini saya lihat rata-rata UPI semua. Iya betul tapi.
Nah, tambahan lagi ya, saya juga selain mengajar di UPI, nah home base saya itu aslinya di Akademi Pariwisata NHI, gitu ya. Nah, di mana itu teh? Awalnya kita barengan dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tadi yang saya sebutkan. Nah, tapi sekarang kita dipisahkan, ada akademinya untuk D3-nya itu di Lembang, gitu ya. Nah, perbedaannya apa sih dengan STPB? Akpar ini dia D3 perhotelan swasta, gitu. Kalau STPB itu negerinya, nah kita swastanya, gitu. Kalau ibaratkan ITB, mungkin ITB dengan Polban mungkin. Nah, itu perbedaannya. Dia masing-masing lingkup ITB, anaknya lah gitu. Gitu. Oke, kita langsung pertanyaan lagi lah, satu lagi. Bisa ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Ani ada Fahmi. Silakan Fahmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, nggak apa-apa. Semangat Siang, pagi. Selamat ya. Semangat pagi. Oke, Ya, silakan. selamat siang, Bapak. Ya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Rizky dari kelas 1B. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebenarnya Pak, gue ya lebih ke teknis sih Pak, ke teknis pembelajaran, boleh Pak? Oke. Teknis pembelajaran belum ya? Kita perkenalan dulu. Oh ya udah Pak. Karena saya juga belum menjelaskan ya teknis perkuliahan kita nanti seperti apa nih. Oke, perkenalan dulu aja. Siap Bapak. Ya, maksudnya. Oh, udah Pak, perkenalan cukup ya Pak? Tanya dulu tentang kita nanti. Nah, Pak Redo nih, masukannya apakah perlu kita nih satu-satu teman-teman kita memperkenalkan diri? Ada 45. Enggak Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Ada 45. Ada 45. Enggak apa-apa. Oke. Ya udah deh. Fahmi ada yang di aja gitu. Nah, oh ya udah Pak, di skip aja Pak. Makasih Bapak. di skip aja. Fahmi asalnya dari mana? Nah, Fahmi. Oh, saya dari Tasikmalaya Bapak. Oh, ini online-nya berarti dari Tasik. Dari Tasik. Di rumah? Atau? Iya Bapak. Oh ya, siap. Ya. Oke. Oke ya, kita buka. Tadinya saya melalui link Google Class itu udah cukup ya menurut saya untuk kenalannya gitu ya. Karena lewat Zoom ini lumayan lama nanti takutnya. Tapi ya kayaknya ya nggak afdol ya saya kenalan, ya kan? Tapi dari teman-teman semua nggak. Nah, di sini akan saya urutkan saja ya. Akan saya urutkan siapa-siapa saja nama-namanya. Mulainya akan saya bacakan namanya, langsung dibuka mic-nya, kemudian perkenalkan diri. Nah, cukup sebutkan nama, NIM, asal sekolah saja ya. Dan motivasinya. Nah, terakhir itu. Ya. Dimulai dari Fahmi deh, boleh Fahmi. Oh, Fahmi langsung close ini nih, close video. Oke, Fahmi silakan. Ya Bapak. Ya. Izin memperkenalkan diri teman-teman. Ya, Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Rizky. NIM 205-224. Motivasi saya masuk ke manajemen industri catering ini sendiri karena cita-cita saya itu pengen berwirausaha gitu. Sebenarnya saya pilihan satunya itu di Sekolah Bisnis Manajemen ITB mau ngambil kewirausahaan. Namun bukan rezeki dan alhamdulillah saya merasa cocok di manajemen catering karena selain saya bisa berwirausaha kedepannya juga wirausaha yang akan saya kerjakan itu emang udah linear gitu di bidang makanan dan kuliner. Sekian Pak, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Oke, tadi pengen jadi wirausaha ya? Nah, Iya Bapak. menurut saya sih tepat ya masuk ke MIK nih buat yang teman-teman semua juga nanti masuk ke wirausaha juga.
nanti setelah lulus, di kita juga jangan khawatir akan belajar juga yang namanya manajemen bisnis. Nah, jadi bisa tahu nih nanti nge-manage bisnis juga seperti apa. Bahkan membuat produknya kita mah ya, buat produk mulai dari bawah ya. Kita membuat produknya juga belajar, nanti nge-manage bisnisnya juga belajar gitu ya. Sampai ke penghitungan nanti kos-kosnya gitu ya, untung ruginya, akuntansinya itu juga belajar. Jadi mau untuk wirausaha bisa, nah yang bekerja juga bisa. Oke, selanjutnya Anelda, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ya, teman-teman. Siang. Perkenalkan, nama saya Anelda Analiora, NIM saya 2005666. Saya dari SMK 9 Bandung. Motivasi saya masuk MIK karena emang ingin melanjutkan pendidikan saya di bidang pariwisata, terutama di bidang kuliner. Ya, sekian itu, Pak. Terima kasih. Oke. Nggak ada tujuan nanti setelah lulus mau kemana? Kalau setelah lulus sih Belum pengennya kepikir. masuk, udah sih pengen buka usaha, terus sama ya. melanjutkan di perhotelan, pegang manajemen food and beverage. Oke. Yuk, selanjutnya Gina, boleh? Halo, selamat siang, Pak. Ya, siang. Kenalkan, nama saya Gina Maulida Putri. NIM saya 2006997. Asal sekolah saya di Almasum, Bandung. Motivasi saya masuk MIK ini emang dari dulu cita-cita saya banget. Terus ingin usaha juga, tapi sesuai passion saya. Udah sih itu doang. Oke, passionnya apa nih, Pastry? Suka banget ya. Masak biasa, ya. masak aja biasa. Soalnya nanti di kita, kalau nggak salah ya, nanti di semester berapa ya, semester 5 gitu, nggak tahu semester 6, itu nanti ada pembagian peminatan gitu ya. Jadi di MIK ini nanti ada pembagian peminatan, yaitu peminatan gastronomi sama peminatan bakery dan pastry. Nanti boleh dipikirkan aja dari sekarang mau masuk mananya ya. Tapi untuk semester di bawahnya sebelum masuk ke semester 6 tersebut, ini masih digabung. Kemudian Maharani, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maharani Pratiwi Putri, NIM 21435, asal SMA dari SMA Al-Mutakin, Kota Tasikmalaya. Motivasi saya masuk jurusan manajemen industri catering ini karena saya pengen punya usaha wedding organizer sekaligus cateringnya. Gitu. Oh, mantap. Alhamdulillah ya di sini motivasinya bukan karena Pak, saya masuk MIK itu motivasi saya karena ada cem-ceman saya juga masuk sana. Alhamdulillah ya. Oke, lanjutnya Laura. Laura ada? Laura? Nah, oke, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Laura, NIM 2005858. Ya. Motivasi saya masuk MIK untuk menjadi pengusaha yang di bidang kuliner gitu. Oke, sip. Wah, alhamdulillah rata-rata ingin jadi pengusaha ya. Oke, coba kita ke Alexandra. Selamat siang, Pak dan teman-teman. Ya. Perkenalkan, saya Alexandra Nabela, NIM 20778, asal dari SMK Negeri 9 Bandung. Motivasi saya masuk SMK karena masuk Sudah MIK kampus karena MIK. Keinginan saya ingin memperluas bisnis keluarga dan pengen punya bisnis catering dan event organizer. Oh iya, alhamdulillah, mantap.
Oke, coba ke ya sama-sama. Terima kasih ya, Lendra. Kemudian masuk ke Ananda. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan saya Ananda Hasna Nur Azizah, NIM saya 28460. Asal sekolah dari SMK Negeri 3 Cimahi. Motivasi saya masuk MIK ingin menjadi pengusaha pada bidang kuliner. Terima kasih Bapak, teman-teman. Ya, sama-sama. Oke, sekarang masuk ke Anelda. Tadi udah, Pak. Anelda udah? Oh iya. Iya, tadi sudah, Tulis Pak. lagi. Nih karena saya belum dapat absen pasti, jadinya saya melihat ngacak aja dari partisipan. Oke, Astri. Silakan. Maaf ya, Anelda. Astri. Astri Kusmiati. Halo, selamat siang teman-teman, Ya, siang. Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Astri Kusmiati. NIM saya 29241. Asal sekolah dari SMA Negeri 5 Garut. Motivasi saya masuk ke MIK karena saya pengen menjadi pengusaha kuliner dan memperluas kepariwisataan di Pantai Santolo. Oke. Oh bukan ini Astri di mana nih sekarang? Di Garut. Di Garut, Bapak, di rumah. Garut ya. Oh, ya. Kayaknya rata-rata ini orangnya orang luar Bandung semua ya. Ya, Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Oke, nih setelah dicek-cek lagi, kayaknya lumayan cukup banyak ya, dan lumayan juga waktunya yang ke sita ya. Di sini malah tadi saya berharapnya mencoba seminimalisir mungkin penggunaan Zoom ini lama-lama ya. Karena keterbatasan, saya paham ya, saya merasakan, mungkin teman-teman semua juga merasakan ya, kuota gitu ya. Kita buka-buka aja ya di sini. Oke, jadi untuk sesi perkenalan nanti akan saya buka ya. Saya buka seperti kemarin. Mungkin kan udah pernah pada masuk ya di Google Class. Mohon tuliskan nama sama baru dengan nomor teleponnya saja. Nah, nanti akan saya buka lagi di Google Class ya, postingan di mana nanti di kolom komentarnya itu mohon diisikan nama, NIM gitu ya. Asal sama motivasinya. Nah, ini yang nanti sebagai dasar saya untuk membuat absen. Nah, memang sih sebelumnya sudah pernah ya menggunakan Google Class awal. Nah, ini mohon izin juga. Mohon maaf juga ya, saya ada kesalahan kemarin, malah kesatuin gitu, satu Google Class itu malah rame-rame di situ. Nanti takutnya bingung kan. Akhirnya saya buat lagi, saya pecah gitu ya. Nah, mohon izin Pak Redo, saya belum mengundang Bapak untuk ke kelas barunya. Nanti akan saya undang Pak. Iya, saya lupa gitu Pak. Nah, yang kemarin pertama itu ngerekap secara keseluruhan mahasiswa. Nah, nanti saya buat lagi yang dimana dia kelasnya itu khusus untuk ya kelas B, nanti kelas A juga kelas A. Gitu, Pak. Dan Bapak nanti akan saya undang sebagai, ya kita sama-sama dosen di situ Pak. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk ke teknis perkuliahannya, gitu ya. Nah, untuk teknis perkuliahan yang sempat saya singgung di awal, kita akan menggunakan Google Class. Lebih banyak menggunakan Google Class. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, seperti yang saya ada share sebentar. Saya share aja secara keseluruhan layar saya. Oke, sudah tampil ya? Gimana? Perwakilan satu orang saja? Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Oh, udah. Pak Redo mohon izin, sudah tampil belum?
layar saya? Sudah ya? Sudah tampil. Oke, sudah. Nah, ini adalah kelas yang akan kita pakai. Jadi kita akan semuanya nanti di sini. Info gitu ya. Info baik itu nanti info perkuliahan gitu ya, info tugas, bahkan sampai absen pun nanti kita di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan absen. Nah, tapi belum saya keluarkan karena belum saya kasih tahu nanti teknis absen kita nanti seperti apa sih. Nah, akan saya kasih tahu sekarang. Gitu ya. Nah, di sini pun nanti akan saya masukkan ada kolom materi. Nah, di materi ini juga nanti akan saya share. Gitu ya, ini saya hapus dulu. Jadi, kalau kita masuk ke Google Class kan tampilannya seperti ini. Nah, di kolom ini nanti saya akan meng-share semua info-info yang berkaitan dengan kuliah. Nah, di tugas kelas ini, nanti di sini teman-teman semua untuk mengecek absensi kehadirannya, serta materi apa saja yang akan saya share. Nah, tambahan juga nanti akan saya masukkan tugas-tugas yang ada, yang harus dikerjakan juga nanti akan saya share juga di sini. Gitu ya. Jadi nggak menggunakan grup WA dan lain-lain. Semuanya kita akan selalu menggunakan Google Class. Dari pertemuan awal hingga akhir. Gitu ya. Gitu. Nah, untuk ini untuk melihat absensi dan materi atau tugasnya. Nah, di sini juga teman-teman semua juga sudah bakal bisa melihat siapa saja sih yang gabung. Kayaknya untuk sampai sini saya nggak usah bahas ya. Saya akan bahas ke forumnya aja yang akan dapat sama tugas-tugasnya. Nah, karena saya akan lebih banyak memposting di Google Class, jadi saya mohon teman-teman semua di sini udah mendownload aplikasi Google Class-nya di handphone masing-masing dan mengaktifkan notifikasinya. Jadi pas saya upload info, upload ya sesuatu hal yang berkaitan dengan kelas kita ini, langsung ada notifikasi masuk ke handphone. Nah, pasti udah pada download ya. Saya harap sih udah pada sudah ya. Perwakilan boleh deh yang menjawab. Taskia. Taskia sudah ada download belum? Belum, saya masih buka di web. Masih buka di web, ya. Kayak nggak apa-apa. Untuk belajar memang baiknya kita menggunakan PC ya, PC atau laptop, gitu ya. Soalnya ya lebih jelas ya gambarnya. Kalau di handphone lebih kecil. Cuman kenapa saya juga menyuruh di handphone untuk mendownload itu agar tadi ya notifikasi gitu, ada notifikasi apa yang harus kita kerjakan dan bisa langsung masuk situ gitu ya. Nah, sekarang di sini akan saya share ya absensinya. Di sini absensi berlaku selama 30 menit ya. Misalnya kan kita masuk pukul 1 nih. 10 menit nanti di awal itu akan saya share. Jadi teman-teman semua sebelum mulai itu absen dulu, di mana absen ini berlaku sampai ke 20 menit di awal jam perkuliahan. Berarti kalau saya mulainya jam 1, sebelum jam 1 10 menitnya itu absen, sampai ke 20 menit setelah jam 1 alias jam 1 lebih 20 ya, berarti batas akhirnya, itu dimohon absen dulu. Gitu ya. Lewat dari itu, ya mohon maaf, walaupun nanti hadir Zoom atau gimana, itu tetap dinyatakan tidak hadir. Gitu ya. Nah, tadi kan teknis saya juga ada menggunakan video. Jadi nanti kan mungkin bisa jadi saya tidak menggunakan Zoom. Nah, pembahasan kita arahkan ke kolom komentar. Karena kan lumayan juga ya kalau lewat Zoom terus-terusan. Tetap absen gitu ya, tetap absen. Nah, sesi tanya jawabnya jika belum jelas di komen nanti akan dibuka sesi selanjutnya. Jadi gitu ya sistemnya ya. Nah, ini akan saya buka aja. Nah, untuk absen pertama saya anggap dulu semuanya hadir ya. Mau ngisi kapanpun ini bisa. Tapi nanti untuk selanjutnya pastinya akan saya
beri batas waktu. Nah, mohon izin Pak Dodo, kalau di mata kuliah lain seperti ini nggak Pak? Kalau Yang kita aja dulu Pak, yang SIG. Yang gastronomi ya? Iya. Kalau yang gastronomi itu, saya kira yang kemarin itu Pak, yang gastronomi yang Google kelasnya. Belum sempat masuk. Tapi kalau iya, tapi untuk ini kehadiran seperti biasa. Paling nanti ada rekapan juga dari sekretarisnya. Ini sudah pemilihan ini belum ketua kelas sama sekretarisnya? Udah Pak. Udah ya? Sudah. Nanti itu paling dari sekretarisnya juga merekap. Nanti paling di akhir kita juga minta rekapan dari sekretaris terus dicocokkan dengan resepsi kehadiran kita gitu Pak. Oke, baik. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk absensi kehadiran. Cuman saya buat juga ya biar lebih mudah ke sayanya juga. Di sini saya buat juga seperti ini Pak. Gitu absensinya untuk online seperti ini. Gitu ya. Nah, paling di sini ya kejujuran saja ya. Nanti kalau misalnya pas saat satu waktu sesinya saya hanya menampilkan video, gitu kan otomatis kita nggak ada tatap maya ya. Kadang ada nih isi absensi aja gitu ya. Videonya nggak dilihat. Nah, saya harap isi absensi videonya pun dilihat. Wah, ini nih siapa nih? Terima kasih sudah dihapus. Oke. Gitu ya. Sampai sini dulu nih. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan raise hand. Nggak ada ya? Cukup paham ya sampai sini dulu. Oh, ada nih, Fahmi. Fahmi ya, silakan Fahmi dibuka mic-nya jika ada yang bertanya. Oke. Apa itu kepencet Pak raise hand-nya? Maaf Pak. Kepencet. Kira. Aduh, maaf banget Pak. Sip. Nah, ini nih Lucy. Cukup jelas kok Pak. Cukup jelas. Nih Lucy. Silakan Lucy. Selamat siang Pak. Ya, siang. Izin bertanya, itu kalau misalnya udah keburu mulai jadwal kuliahnya, terus absennya kelupaan, nggak bisa di akhir ya Pak? Ya, pokoknya kan kita sudah tahu ya, untuk jadwal perkuliahan itu pukul 1. Makanya di sini saya beri kebijakan, sebelum pukul 1 jam 10 itu juga udah bisa isi, jam 10, sebelum pukul 1 itu 10 menit sebelum mulai itu udah bisa isi absen. Gitu kan. Nah, setelah masuk pun saya masih beri waktu sekitar 20 menit. Nah, ini saya asumsikan seperti kita di kelas ya. Jadi kan seperti kita di kelas kan yang hadir awal ya udah otomatis dia bisa absen. Tapi nanti batas keterlambatannya itu saya biasanya kalau kita tatap muka itu biasanya 15 menit. Tapi sekarang saya beri kelonggaran lagi aja deh. 20 menit. Gitu. Ya. Gitu ya, jelas ya Lucy. Ya, jadi ya mohon maaf ya. Jadi ya seperti itu gitu. Kalau lebih dari 20 menit alasan apapun ya, hanya untuk absensi aja masa iya sih gitu ya. Agak sulit. Nah, menurut saya untuk masuk ke Google Class ini nggak terlalu banyak menggunakan kuota ya. Jadi untuk absen masih bisa. Nah, tapi tadi ya saya harapkan sudah absen, sudah masuk. Kalau misalnya gara-gara kuotanya atau pas kebetulan internetnya lagi buruk, nggak bisa download video ya, saya harap sebelum ke pertemuan berikutnya, video tersebut sudah dipelajari. Gitu ya. Oke ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Tazkia. Tazkia tadi. Tazkia. Nah, mau bertanya? Silakan. Di Google Classroom itu yang ngisi nomor itu. Ya, mohon maaf Tazkia ada kurang jelas. Ya. Halo. Ya, halo ya. Izin bertanya, jadi yang di Google Classroom kan ngisi nomor. Nah, nomor saya tuh nomor HP sama nomor WA beda. Jadi ngisinya nomor apa? Oke. Untuk nomor saya harap WA ya. Nah, karena saya sering senang nelpon atau
kirim message itu by WA. Kalau telepon biasa lumayan. Pak, terima kasih. Nomor WA ya. Oke, sip, kayaknya sudah tidak ada lagi. Kita lanjut ke teknis tugasnya. Nah, jangan dulu ke tugas. Kita masuk ke materi. Untuk materi, dulu sebelumnya ya, materi ini sudah bisa di-download di sini. Ya. Kayak agak ketutup kayaknya ya sama hitam. Nah, bisa di-download di bit.ly, boleh dicatat ya. Nah, ini pemberitahuan juga. Kalau di setiap perkuliahan mohon juga untuk selalu membawa catatan ya. Nah, sebetulnya udah bisa di-download di sini. bit.ly/applikom.upi. Gitu ya. Enter. Nah, di sini akan keluar modul-modul yang akan kita pelajari ya. Nah, di sini juga akan saya sekalian ya. Kita akan belajar apa aja sih gitu ya di Applikom ini. Nah, ini modul-modul yang bisa di download dan dipelajari secara langsung. Selain lewat link ini, nah nanti per pertemuan akan saya upload gitu ya. Akan saya upload di samping video yang nanti akan saya coba buat gitu ya. Saya coba share di dalamnya. Nah, untuk sesi awal mungkin ini akan mulainya besok ya. Untuk sesi besok itu kita akan mulai dari Microsoft dulu. Gitu ya. Walaupun mungkin di SMA atau SMK sudah pernah belajar ya. Nah, di sini kita mencoba untuk mengenal kembali basicnya ya, meliputi Word. Nah, ini untuk pertemuan kedua. Pertemuan ketiganya kita akan langsung masuk ke PowerPoint. Nah, jadi di sini 1 hari aja akan saya bahasa Jermannya geder gitu ya. Nah, mungkin ada yang tahu ya bahasa geder. Akan saya kejar gitu ya. Dalam 1 hari kita menguasai basic dari Microsoft Word. Kemudian di pertemuan ketiganya masuk ke PowerPoint. Dan selanjutnya di pertemuan keempat masuk ke Excel. Gitu ya. Kita akan belajar basic dari ketiga ini karena ini pasti tidak akan pernah lepas ya. Karena kalau kita membuat tugas-tugas kayak makalah dan lain-lain pasti kita membutuhkan aplikasi Word. Terus kemudian kadang ada nanti beberapa dosen yang senang kita ini untuk mempresentasikan tugas kita. Berarti kita perlu belajar yang namanya Microsoft PowerPoint ya, walaupun nanti basicnya. Nah, kita juga nanti dituntut juga kan untuk membuat tabel-tabel dan lain-lain. Nah, maka akan saya sisipkan juga Excel. Gitu ya. Nah, ini sampai pertemuan 4. Pertemuan kelimanya apa? Barulah kita akan masuk ke desain. Nah, desainnya itu pertama kita mulai dari Photoshop dulu lah. Gitu ya. Bagaimana caranya kita mengedit sebuah gambar gitu ya. Umumnya kan kita sebuah usaha ini nggak lepas ya yang namanya iklan, brosur atau lain-lain. Sekarang kayaknya brosur ini udah kurang banyak diambil ya oleh banyak perusahaan karena modalnya cukup besar. Ada iklan yang murah gitu ya, nggak modal yang banyak. Ya, Instagram seperti itu ya. Nah, Instagram ini kan juga perlu yang menarik ya. Walaupun udah banyak aplikasi yang instan, tetap Photoshop lebih enak kita ngeditnya gitu ya. Masih bisa semau kita. Kalau kita pakai yang instan-instan kan itu yang udah ada dan kita belum mungkin nggak maksimal ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita akan belajar editing. Nah, khusus untuk Photoshop ini nggak seperti Microsoft Word, PowerPoint, Excel yang cuma sehari. Di sini nanti kita akan fullkan 2 hari. 2 hari atau 3 hari ya, ini 4. 3 hari, kemungkinan besar 3 hari. Gitu ya.
3 hari di sini kita akan mengenal basicnya dulu, tools-tools yang ada di Photoshop. Kemudian bagaimana caranya kita nanti nge-cropping sebuah gambar ya. Dan juga bagaimana kita menggabungkan semua gambar. Di mana nanti yang di akhir pertemuan 3-nya itu nanti teman-teman semua diminta untuk membuat brosur ya. Brosur iklan, baik itu nanti mau by media sosial gitu ya. Ya sepertinya sih by media sosial ya. Pokoknya editing gambar gitu ya. Sebuah usaha makanan pastinya. Nah, di situ. Nah, barulah kita ke UTS. Nah, untuk UTS pun karena kita seperti ini ya nanti akan kita lakukan online ya. Nah, di sini nih karena pertama kali nih seperti ini saya belum belum kepikiran gitu nanti teknisnya seperti apa. Nah, itu nanti menyusul. Yang pastinya sepertinya nanti UTS kita itu online. Nah, setelah UTS barulah kita masuk ke pembelajaran Corel Draw. Ya. Corel Draw. Di Corel Draw inilah kita nanti akan mencoba untuk menggambar. Nah, menggambar ya sama ya. Di sini juga akan buat brosur juga. Jadi nanti akan mengkolaborasikan antara Photoshop dengan Corel. Nah, di sini di Corel juga kita akan membuat sebuah kemasan. Nah, desain di sini jadi bukan desain khusus yang gimana-gimana ya. Kita nanti desainnya di sini, Photoshop atau Corelnya di sini hanya fokus ke pembuatan sebuah iklan melalui nanti yang akan ditempel ke medsos. Juga nanti kita akan membuat sebuah kemasan gitu ya dengan menggunakan Corel Draw, kolaborasi dengan Photoshop. Jadi Photoshop untuk editing gambarnya gitu ya kan kemasan suka ada gambar-gambar ya. Nah, Corel Draw itu nanti untuk kerangka. Karena dalam membuat kemasan itu kan membutuhkan rangka dulu. Kita membuat dulu yang namanya rangka dulu. Kalau kita dulu di SD mungkin kan ada belajar yang namanya origami ya. Nah, dari kertas lembar gitu kan supaya bisa tahu lipatan-lipatannya itu kita harus bikin dulu garis seperti apa. Nah, itu di Corel nanti kita belajarnya. Plus juga kita akan membuat logo perusahaan kita sendiri juga. Nah, ini di Corel. Corel ini sengaja saya ambil nanti 4 kali pertemuan. Saya usahakan 4 kali pertemuan. Berarti kalau ditotalkan 8 tambah 4 sudah berapa ya? 12 ya. Nah, kita ini kan total pertemuan itu 16 ya. Berarti ada sisa lagi 4. 2 pertemuan nanti akan saya masukkan di pembuatan blog. Karena kan sekarang udah dalam pemasaran ini kalau udah nggak punya blog gitu untuk memasarkan usaha kita kayaknya kurang gitu. Memang sih lebih efektif Instagram, tapi setidaknya kan kita membutuhkan wadah macam-macam produk kita gitu ya. Jadi selain kita nanti menampilkan di Instagram produk kita ini nanti konsumen kita juga bisa diarahkan ke blog kita punya apa saja gitu. Dan mohon di mute itu siapa ya? Oke, terima kasih. Kelade, cocok dong. Oke, yang belum di-unmute, mohon di-unmute dulu ya. Oke. Yuk, terima kasih. Nah, di sini sudah ada ya sebetulnya. Di sini ada rangka-rangka contoh, nanti kita mengikuti contoh yang ada. Gitu ya. Boleh dibuka-buka dulu. Jadi lupa saya udah nyampe mana tadi. Oh iya, blog ya. Nah di sini saya nanti membuat blog ya, bukan website. Karena kalau website ini berbayar. Jadi nanti saya bimbingnya itu kita akan membuat blog. Blognya ini adalah WordPress. Nah tugas-tugas tadi kayak brosur, rangka kita ya nanti dicoba juga diposting di blog masing-masing. Nah terakhir 20 pertemuan terakhir kita akan belajar yang namanya Ulid Video Studio.
Gitu. Nah, di sini sebetulnya saya sudah dapat lagi aplikasi yang agak cukup mudah dan ringan di PC gitu ya. Nah, nantilah pas UTS atau sesudah UTS nanti akan saya share kembali gitu ya. Saya lagi masih mempelajari aplikasi instan ini gitu ya. Di mana nanti kita akan belajar yang namanya editing video. Bagaimana cara kita menginput video, memotong video gitu ya. Bahkan menggabung video dengan yang lainnya. Juga nanti memasukkan teks. Nah, di sini memang dari yang sudah-sudah saya selalu keteteran ya antara video ini dengan blog ini saling berebut jam mata kuliah ya. Karena di Corel ini kadang-kadang ada yang masih harus disampaikan sehingga memakan banyak pertemuan. Nanti juga ada kemungkinan sih ini mau diringkas lagi jadi 3. Cukup 3, sisanya akan dipakai ke 2-nya ini. Gitu. Oke, mengenai materi perkuliahan, silakan bagi ada yang ingin ditanyakan. Kayaknya cukup dipahami ya, kalau tidak ada yang raise hand. Oke, berarti saya anggap paham. Oke, kita lanjut untuk tugas. Nah, tugas kan tadi akan saya sampaikan melalui Google Class ya. Ntar saya masuk dulu ke Google Class-nya. Duh, kenapa ke sini ya? Bentar. Nah, tugas nanti akan masuk di sini juga, gitu ya. Mengumpulkannya pun juga nanti akan melalui Google Class ini. Teknisnya nih, ada yang sudah tahu belum? Coba yang belum tahu, boleh raise hand. Yang belum tahu. Kalau nggak ada yang raise hand berarti sudah tahu, saya nggak akan bahas. Oh, ternyata belum banyak yang tahu ya. Oh, cuma 2 orang ternyata ya. Oh, ada banyak. Oke, boleh diturunkan lagi raise hand-nya. Saya anggap belum, saya bahas aja. Oke, untuk materi tugas, nanti saya akan membuat tugas di sini. Saya ambil contoh ya. Saya misalkan akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu tugas biasa. Misalkan judul contoh tugas. Nah, di sini nanti saya akan memberikan petunjuknya. Misalnya mohon bla 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 gitu ya. Dikumpulkan paling telat. Maaf karena saya tangan satu. Nah, pokoknya nanti di sini ada petunjuknya gitu ya. Nanti di sini pun saya akan masukkan file yang akan berkaitan dengan tugas tersebut. Nah, di instruksi ya, lebih tepatnya ada instruksi nanti di sini apa. Nah, nanti akan saya tugaskan misalnya ya, saya tugaskan. Ntar ini mah nggak perlu di ini. Oke. Nah, nanti kan ini saya tugaskan. Nah, jika teman-teman semua masuk, nah ini saya akan masuk sebagai mahasiswanya ya. Maka akan tampil seperti ini. Nah ini saya, ini tampilan kalau saya jadi mahasiswa ya. Tuh, ada forum diperbarui. Ya, tampilkan. Nah, akan muncul di forum. Ilham Fajri, yaitu nama saya sendiri, memposting tugas baru yaitu contoh tugas. Nah, teman-teman semua tinggal buka. Gitu ya. Tinggal buka. Nah, tugas Anda. Nanti kan saya memberikan instruksi gitu ya, di mana nanti pengerjaannya entah itu nanti berbentuk soft file brosur itu sendiri, pasti berbentuk soft file ya, soft file gambar brosur kalau tadi Photoshop. Kalau kemasan ya pasti file kemasannya. Itu nanti tinggal di-upload saja di sini. Tambah atau buat gitu ya. Nah, nanti klik file. Nah, cari file teman-teman semua yang ada di
komputernya. Nih, mohon maaf agak olah gitu ya. Ya, mungkin kalau untuk mengupload ke Google Drive sudah pada bisa ya. Jadi nanti diupload ke sini gitu kan. Nah, ini contoh saya ngambil apa ya? Nah, ini aja deh. Saya sisipkan kan gambar ya, saya sisipkan. Nah, nanti dia langsung mengirim, langsung upload ke sini. Tidak bisa melampirkan file. Lampirkan file milik Anda. Oh, ini karena saya mengupload file orang ya. Jadi yang pasti di sini tinggal klik tambahkan, klik file. Nah, tadi saya nyarinya malah nyari di link. Nah, jadi harusnya ini ya, klik upload, browse. Nah, cari di drive komputernya ya. Saya coba dulu satu. Nah, misalnya ini. Ambil, open, nanti kan masuk ke sini. Oke, nah tuh. Jadi di sini tugasnya. Jika udah terupload, tinggal klik serahkan. Nah, jika misalnya ada sesuatu hal yang perlu disampaikan, boleh ditambahkan di kolom komentar ini ya. Ini kalau ingin secara pribadi, ini kalau di postingan kelas. Jadi bisa dilihat bareng-bareng kalau ini pribadi gitu ya. Klik aja serahkan. Otomatis ini nantinya akan terkumpulkan ke saya. Itu untuk pengumpulan tugasnya nanti ya. Gitu. Oh ya, tadi untuk teknis absen ya. Saya lupa juga mencontohkan. Nah, untuk absen pun nanti akan muncul di kolom forum ini ya. Nah, teman-teman semua udah tinggal klik aja. Nih, Ilham Fajri memposting pertanyaan baru, absensi pertemuan ke-1. Nah, tinggal klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal klik saja hadir. Saya nggak akan nulis di sini sakit atau apa, mas saya sakit masih bisa klik ya. Jadi saya anggap hadir aja semua bagi yang udah bisa ngeklik. Klik hadir, kemudian serahkan. Ini udah otomatis teman-teman semua sudah absen. Gitu. Oh ternyata udah ada yang mau coba ya, 8 orang nih. Kita lihat. Oh saya nggak bisa lihat. Saya yang bisa ngelihat di link di Google Class saya sendiri. Sampai sini, barangkali ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada yang raise hand, berarti cukup jelas ya. Nah, itu terkait mengenai penyampaian materi saya serta tugas yang akan diberikan. Gitu ya. Oke, ada Rania. Silakan Rania. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Ya, siang. Saya izin bertanya, tadi Boleh. yang buat tugas sekretaris itu gimana ya Pak? Tadi kurang ngerti. Oh, ini kayaknya pertanyaan buat Pak Redo. Oh iya. Ya, kepada Pak Redo, mohon izin Pak. Ya Pak. Ya, ada yang bertanya Pak, ini Halo? mengenai sekretaris, gitu kan? Ini teknisnya seperti apa katanya? Halo? Ya, halo Pak. Halo, halo. Oke. Kedengaran Pak suara saya? Koneksinya agak kurang Jelas, stabil Pak. di saya. Oh, ya Pak, nggak apa-apa. Jelas Pak. Oke. Yang untuk sekretaris tadi ya. Iya Pak. Nah gini, jadi kalau misalkan untuk sekretaris, itu kan nanti kalau di sini kan udah terlewat ini ya, lewat Google Classroom untuk kehadirannya. Nah, tapi nanti mangga sekretaris itu bisa merekap juga. Jadi misalkan kayak pertemuan Zoom sekarang, itu kan ada bisa dilihat nih siapa-siapa saja yang hadir. Kemudian nanti bisa di screenshot mungkin di akhir perkuliahan ini. Nah itu dilampirkan. Siapa tahu nanti diminta, biasanya suka dimintain dari ini Pak Ilham, dari prodi itu suka dimintain dari ininya ya Pak, dari adminnya, admin prodi.
Ya, jadi gitu aja. Jadi selain di sini, ya tugas sekretaris juga mencoba juga ngerekap, entah itu mungkin lewat WA atau apa ya Pak ya. Yang pasti ada rekapannya nanti Iya, dikirimkan ke staff. Jadi gitu. Gimana? Jelas ya? Ya udah. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, Mungkin tambahan Pak Ilham ada ini Oh, nggak? boleh Pak. Ada minimal hak kehadiran nggak Pak kalau untuk di mata kuliah kita ini? Misalkan berapa persen gitu mungkin atau gimana untuk syarat kelasnya? Nah, ini nanti masuk ke penjelasan nilai saya Pak. Ada batasan ya untuk kehadiran. Siap. Oke. Coba kita ke Maharani dulu. Pertanyaannya meliputi yang tugas atau materi yang saya sampaikan oleh Google Class ini. Silakan Maharani. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik, Bapak, saya sama-sama. mau bertanya, kan nanti tuh ada, tadi tuh Photoshop, Corel ya. Ya. Nah, spek laptop minimal yang kuat buat itu gimana aja, sama nanti dikasih tahu nggak apa cara installnya, soalnya aku pengalaman susah sih gitu cara nge-installnya. Oke, installnya ya. Nah, untuk spek komputernya yang saya harapkan di sini, yang kita harapkan ya bukan saya aja. Di sini spek minimalnya itu RAM 4 GB. RAM 4 GB, kemudian VGA onboard juga nggak masalah sih ya. Kemudian i3 gitu ya. Itu sih. Mungkin spek komputernya ada yang di bawah 4 GB? Ada ya kayaknya ya. Nah, makanya juga di sini untuk modulnya juga sengaja saya tempel aplikasi-aplikasi yang lama. Sebetulnya nggak jauh beda ya. Ini hanya versinya aja yang lama, tapi nanti pembahasannya nggak beda jauh gitu ya. Nah, bagi yang spek komputernya memang nggak mumpuni, nanti kalau aplikasi saya mungkin agak beda ya naik. Nah, tapi kalau yang nggak kuat, boleh menggunakan Office-nya boleh Office yang 2013, Photoshop-nya boleh yang CS4. Nah, Corel-nya juga pakai yang 4 juga. Corel Draw X4. Jangan Corel Draw yang udah versi 2019. Gitu kalau tidak kuat. Nah, itu pun sebetulnya sudah saya bagi ya bagi yang butuh aplikasinya. Itu tinggal buka aja di bit.ly bit.ly/Applisoft. Applisoft UPI. Nah, teman-teman semua bisa download aplikasi-aplikasinya, tapi ini aplikasi yang bisa kita install di laptop yang low. Kalau laptopnya udah 2010, ya mohon dicari lagi ya aplikasinya yang bisa dipakai. Nah, di sini. Ini kalau misalnya ada spek yang low ya. Bisa menggunakan Corel X4, boleh di-download, atau menggunakan Photoshop CS4. Nah, terkait teknis untuk menginstalnya, nah mohon maaf karena mungkin nanti ada beberapa versi aplikasi yang beda-beda menggunakannya ya teman-teman semua. Bisa dicari aja di YouTube ya. Cara instalasi Photoshop CS4 kalau misalnya menggunakan CS4. Cara instalasi Photoshop CS5 kalau menggunakan CS5. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf ya, kalau saya tempel satu, misalnya yang CS4 kan belum tentu yang lainnya pada menggunakan ini. Kalaupun mau disepakati kita menggunakan CS4, nah yang Windows 10 saya yakin itu nggak bisa menginstal yang versi low ini. Karena ini hanya dikhususkan untuk bit 32 Windows 7. Gitu. Jelas ya, Maharani? Jelas Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kita sampai jam berapa ya? Masih panjang ya? Masih aman berarti ya? Sampai jam berapa sih kita? Jam 3 ya? Bentar, saya lihat dulu. Sampai jam 14.40 Pak, masih lama kok. 14.40, jadi masih lama aman ya. Nah, gitu.
Oke. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya cukup ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem penilaian saya. Nah, untuk sistem penilaian, selain saya menilainya dari UAS atau UTS, saya coba cari dulu ya filenya ada nggak ya? Harusnya saya siapkan dari awal nih, lupa. Jadi saya ini akan menilai dari pertama UAS pastinya ya. Kemudian nanti saya akan juga mengambil dari UTS, tugas, dan juga absen. Gitu ya. Nah, maka dari itu tadi ya kita ada menyinggung masalah absen. Absen ini wajib harus diisi gitu ya. Nah, batasnya saya nggak akan memberi batasan seperti mata kuliah lainnya ya, yang memberi batasan mungkin ada yang membatasi 3 kali pertemuan ya kalau nggak salah ya. Ada yang membatasi sampai 3 kali pertemuan gitu ya. Nah, kalau saya boleh ya, karena kan nggak tahu ya untuk kehadiran itu bisa jadi karena sakit gitu ya atau gimana yang lebih yang mungkin bisa ngambil lebih dari 3. Absensi saya patok hanya sebagai untuk nilai saya gitu ya. Star ini saya buka dulu. Jadi absen ini ada nilainya gitu ya. Kalau absennya full ya maka dapat nilai sempurna dari segi absensi. Kalau absensinya tidak full ya berarti nanti ada pengurangan di situ. Ntar, mohon maaf ini agak lama ya, belum kebuka. Kok belum kebuka ya? Nah, seperti itu. Dan untuk penilaian pun, oke, sebelum masuk ke berapa-berapanya, penilaian saya pun nanti akan dinilai dari segi kognitif, ya, afektif, dan juga psikomotor. Nah, penilaian saya juga selain dari yang 4 itu, UAS, UTS, tugas, absen, saya akan menilainya juga dari kognitif, afektif, psikomotor. Nah, ini yang ambil kebukaan. Saya close dulu. Nah, ini nih aspeknya. Ini evaluasi dan penilaian saya. Jadi saya akan mengambil dari aspek kognitif, aspek afektif, juga aspek psikomotor. Di mana untuk aspek kognitifnya, saya akan mengambil ya ini ya, pada umumnya ya, tugas individu, ujian akhir semester gitu ya, mau itu tengah-tengah ataupun UAS. Tugas kelompok. Nah, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas, juga ujian, itu saya ambil dari kognitifnya. Nah, aspek afektif juga saya nilai nanti. Ada sikap perilaku siswa selama di kelas. Nah, kehadiran, disiplin seragam, perilaku, dan tim kerja. Nah, ini yang absensi inilah yang saya masukkan ke aspek afektif. Gitu ya. Dan perilaku selama di Zoom. Kan kadang mungkin ada yang jahil, kayak tadi nggak tahu ya siapa yang suara-suara. Jahil kayaknya ya, kayaknya keklik lah. Nah, nanti mohon maaf, mohon izin jangan sampai ada terjadi lagi seperti itu gitu kan. Ini pun jadi aspek afektif saya. Dan juga ada aspek psikomotor di mana keaktifan di kelas. Nah, nanti mungkin saya akan banyak ada sesi tanya jawab ya. Kan tadi yang saya katakan tidak seterusnya kita menggunakan video, tapi nanti ada sesi tatap mayanya juga. Nah, di sanalah nanti akan kita lakukan proses tanya jawab. Ada yang bertanya, nanti akan saya coba jawab, gitu kan? Dan saya pun akan balik bertanya. Nah, jika nanti ada yang bisa jawab, itu juga jadi aspek penilaian dari psikomotornya. Nah, kalau saya runtut, gitu ya, kalau saya buat persentase, nah persentasenya jadinya seperti ini. UAS saya ambil 40%. Ya. UAS besarannya 40%. 30%-nya UTS,
tugasnya 15%, keaktifannya 10%. Oh, ini ternyata bukan file yang udah saya edit ya. Mohon maaf. Jadinya saya ralat 40% itu UAS, 30% UTS. Keaktifan itu 5%, absensinya 10%. Jadi ini 10, keaktifannya 10, absensinya 5%. Itu ya. Jadi saya ulang lagi, boleh dicatat ya. UAS-nya 40, UTS-nya 30, tugasnya 10, keaktifannya 10, absensinya saya ambil 5%. Nah, jika absensinya full, kelakuannya baik gitu ya. Ini juga akan jadi nilai plus juga pertimbangan saya kalau amit-amit ya ada nilainya buruk karena dia rajin atau aktif bertanya gitu ya, dan gimana itu pun bisa membantu nanti untuk penambahan nilai kalau dia jelek. Itu untuk evaluasi penilaiannya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Saya buka lagi. Oke, Maharani lagi, silakan. Silakan, Maharani. Ya. Enggak, Bapak. Itu yang tadi kayaknya belum di lower hand. Oh, yang kemarin belum di... Ya, maaf, Bapak. Yuk, sama-sama. Yang lainnya cukup jelas ya. Jadi ini penilaian saya ngambilnya seperti ini. 30, 40, 30, 15, 10, tugas 10, keaktifan 10, tambahannya absen 5%. Gitu ya. Nah, untuk nanti pas hadir, nah walaupun kita Zoom Meet gitu ya, tetap mengenakan seragam ya. Itu udah ketentuan dari prodi ini sepertinya. Gitu ya. Ini saya stop share saja karena sudah selesai. Nah, untuk seragam, nah ini karena saya nggak banyak diam di UPI ya, jadi saya belum banyak mengetahui seperti apa nih teknis, apakah mahasiswa harus menggunakan seragam atau bagaimana. Mungkin mohon izin Pak Redo bisa menambahkan Pak untuk teknis di kelas kita seperti apa. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Iya, gimana Pak? Gimana? Oke Pak. Untuk Nah ini di ya, sini di kelas seperti apa ya? iya. Apakah mahasiswa harus selalu menggunakan seragam? Terus apakah boleh sambil makan atau minum? Nah ini saya serahkan kebijakannya ke MIK. Mungkin ada Pak, Bapak udah pernah dengar Pak? Atau belum Pak? Oh iya. Belum ada pernyataan. Mungkin kalau yang kebetulan kemarin sama Bu Dewi, kalau yang Bu Dewi itu wajib grooming Pak. Jadi wajib dari grooming, pakaian, ya? Grooming setengah ke bawah mungkin nggak masalah kalau misalkan lagi untuk Zoom seperti ini, Zoom meeting. Setengah atas minimalnya. Kemudian grooming dari seragam, rambut, dan juga penampilan lainnya itu tetap dijaga gitu. Seperti kelas pada ketika offline aja, Pak. Oke. Apakah mahasiswa harus selalu menggunakan seragam, Pak? Kalau yang pertemuan dengan Bu Dewi, beliau iya, Pak. Iya ya. Oke. Jadi untuk sekalian membiasakan seperti itu. Sekalian membiasakan ya. Ya, tapi ya betul. Gitu ya, cukup atasannya. Nah, itu ya instruksinya ya, cukup jelas ya. Jadi mau nggak mau ya kita tetap grooming ya. Grooming mengenakan seragam lengkap gitu kan. Nah, kemudian yang khusus untuk laki-laki ya berarti harus cukur ya, cukur kumis, cukur jenggot, karena grooming di kita itu bersih area wajah gitu ya. Selain dari grooming pakaian gitu ya. Nah, untuk makan nih Pak, makan atau minum gimana nih Pak?
Pak Redo Kalau mau ngisi? minum, mangga sih Pak. Kalau untuk itu, kalau saya pribadi sih nggak Terlalu memberatkan ya Pak ya? Oke. Yang penting dibawa santai aja. Oke, nah tuh makan sama minum diperbolehkan ya. Yang nggak boleh rokok. Walaupun kita berjauhan ya, asapnya nggak ke kita. Tapi di sini sopanan ya, namanya rokok. Malah sekarang kan merokok itu harus ada tempatnya. Rokok juga jangan ya. Tapi kalau makan minum boleh. Selama makanannya juga bukan makanan berat. Wah, cemilan aja ya Pak ya, makanan berat aja. Nanti keenakan, ngantuk aja. Cemilan boleh, ya. Minum juga boleh. Jadi kita dibawa santai aja. Tadinya sih saya juga pengen gini Pak, nggak mesti juga pakai seragam pada umumnya. Yang pasti asal rapih aja Pak, asal rapih dan sopan. Yang pada para prianya itu laki-lakinya itu pakai kemeja gitu Pak, rambut rapi. Nah yang wanitanya juga sama, kalau yang berkerudung, kerudungnya itu benar-benar tertutup gitu ya. Jangan kayak ibu-ibu arisan gitu Pak, yang berkerudung tapi rambutnya nongol gitu. Ya segimana lah, serapi mungkin gitu. Bajunya bebas. Nah menurut Bapak gimana Pak? Kalau saya pribadi sih nggak mempermasalahkan Pak Ilham. Mempermasalahkan Pak ya. Jadi mangga. Ya barangkali ya kalau di kelas yang lain gimana? Barangkali anak-anak ada ini nggak? Nah boleh nih perwakilan dari yang belum bersuara ya, siapa ini? Oke, Natasha. Saya pengen tahu nih Natasha. Ini kayaknya perempuan semua ya saya lihat. Ada cowoknya. Boleh silakan Natasha. Sepertinya kemana nih Natasha? Oke, terkait ada alhamdulillah. Yuk, silakan Natasha. Kalau biasanya sih pakai grooming, Pak. Oh, grooming ya. Dari awal sampai akhir, walaupun kita jauh-jauhan tetap grooming. Ya sudah. Kan sekalian juga ya. Kan sebelumnya ada perkuliahan ya. Sebelum mata kuliah saya. Ya sekalian melewati ya berarti grooming aja. Tapi kalau untuk makan minum gimana tuh? Di kelas lain. Boleh nggak? Kurang tahu sih Pak. Oh belum sampai. Kayaknya nggak boleh. Kayaknya nggak boleh. Oh belum sampai ke pembahasan sana tahu. Ya? Belum dikasih tahu. Iya. Oke. Ya sudah nggak apa-apa. Yang pasti kalau ini mah khusus di kita aja ya. Saya nggak tahu kalau di kuliah lain seperti apa. Di kita ini boleh-boleh saja sambil makan. Tapi yang itu tadi dilarang makan yang berat. Contoh sambil makan nasi, bakso. Nah, jadi makan apa Pak? Ya snack-snack kecil aja gitu ya. Sambil ngemil, sambil kerja nanti tugas-tugasnya itu sih. Lagi pula memang yang itu tadi ya, saya nggak akan banyak pakai Zoom. Jadi ini mohon izin Pak Redo. Jadi untuk teknis perkuliahan saya karena lewat Zoom ini terkadang koneksi yang putus-putus, takutnya saya penyampaiannya kurang. Jadi nanti saya juga akan melampirkan beberapa video gitu Pak, yang bisa teman-teman download. Nah, kalau ada sisa waktu di sesi akhir, barulah dibuka Zoom. Mungkin Zoom ini hanya sebatas sampai 30 menit saja atau 20 menit. Gitu Pak Redo. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, itu untuk teknis kita selama tatap maya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin dari Pak Redo ada yang ditambahkan, Pak? Mungkin dari saya cukup sih, Pak. Cukup ya. Nah, ini kayaknya siapa nih? Taskia ya? Taskia, mohon di-mute. Nah, terima kasih. Oke, nah itu untuk teknis penilaian sama teknis kita di kelas. Gitu ya. Nah,
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait tadi. Mungkin ada, nggak usah pertanyaan deh. Ada yang komplain, Pak, mana gitu-gitu banget, silakan. Komplainnya apa? Coba. Jadi nanti di sini bebas ya. Kalau mau ada komplain pun nggak akan saya tandai ya. Justru nanti saat perkuliahan, kalau misalnya ada instruksi atau bahkan memiliki hal pengetahuan baru, Pak, ada cara yang lebih mudah nih selain gini, gitu ya. Itu boleh, gitu ya. Bahkan itu nanti akan saya jadikan nilai juga plus masuk ke nilai psikomotorik, gitu. Karena ini kan kita aplikasi ya. Nah, aplikasi ini teknis ya, bisa dilalui berbagai macam cara sebetulnya. Itu kayak teknik cropping aja. Nah, itu nanti saya akan mencontohkan ada 2 cara teknik cropping di Photoshop. Itu. Mungkin nanti ada cara lagi yang lebih mudah ya, boleh nanti disampaikan. Oke, tidak ada ya sepertinya ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin sepertinya sudah cukup ya, karena semuanya sudah tersampaikan, gitu ya. Yang pasti nanti info-info semuanya, kalau baru keingetan nanti setelah kita udah close nih, ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di kolom komentar di Google Class-nya ya, gitu. Kemudian ini Zoom juga saya rekam. Nah, nanti kalau misalnya bisa saya upload di YouTube, nah siapa tahu kan pengen melihat lagi tadi ada yang nge-lag atau apa, saya tadi ngomong apa aja, nanti boleh download aja, gitu ya. Linknya ya nanti di Google Class tersebut, gitu. Jadi kenapa saya tetap ngotot harus download itu Google Class, yaitu tadi karena kan semua informasi nanti saya sampaikan di situ. Kasihan juga kalau saya ke kelas leader mulu. Ya, WA kelas leader tolong infokan ini. Ya dia sibuk lagi. Entah dia lagi ngapain kan? Atau pas kebetulan handphonenya lagi di mana, saya butuhnya cepat untuk notifikasi ke yang lain kan, jadinya takutnya nggak maksimal ya. Jadi seperti itu. Setuju ya? Ya, perwakilan siapa deh? Ya, yang tanda setuju klik OK deh. Ya, direction-nya klik OK. Mana nih? Nah, oke, banyak nih. Sip, mantap. Oh, gitu. Oh, Astri malah resign ya. Bukan oke. Sip. Oke. Yuk, sampai sini. Gak ada yang ditanyakan lagi nih? Udah ya? Baik, kalau... Cukup. Cukup ya, oke. Baik, kalau sudah tidak ada, ini sekarang saya beneran tutup saja. Sampai ketemu di minggu depan ya. Tiap hari Senin jam 1. Nah, modulnya silakan di-download, dipelajari ya dari link yang saya berikan tadi. Untuk video tutornya itu akan saya upload per by pertemuan. Gitu ya. Per by pertemuan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu ya selama pandemi ini, gitu ya. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun sekarang udah agak-agak longgar, tapi tetap kita menggunakan seperti ini, cara pembelajarannya. Jadi harap dimaklumi. Baik, kalau gitu saya langsung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Redo, terima kasih ya sudah bergabung. Oh, Pak Redo baru join lagi nih. Ada sebentar putus. Pak Redo, mohon izin Pak Redo. Halo? Ya. Halo. Tadi sempat putus ya Pak ya? Iya, koneksinya hilang. Ini kita sudah ditutup saja Pak.
sudah di close pertemuannya. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak sudah gabung dengan kita. Jadi nanti ini kita berdua ya. Jika ada yang bertanya nanti boleh bertanya ke saya ataupun ke Pak Redo. Gitu ya. Oke. Yuk kalau gitu saya pamit. Pak, ini saya close saja ya. Ya, mangga Pak. Ya. Yuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.